Saudara-saudara, kita lanjutkan lagi pembahasan kita dengan tema The Web of Life, ya. Suatu buku yang ditulis oleh seorang fisikawan kuantum bernama Fritjof Capra, gitu. Dan ternyata ini mendapatkan apa gema ekor dari suatu cara pandang di tataran Sunda ini yang dikenal dengan ajaran Silih Asih Asah Asuh Wangi, ya. Dan ini bisa dilacak lagi kaitannya dengan pendapat Konfusius ketika ditanya, guru, apa tujuan hidup manusia di dunia ini sih? Ya, belajar jadi manusia. Berapa lama? Ya, seumur hidup. Caranya bagaimana? Kalau pisau supaya bisa dipakai untuk memotong dengan benar, nggak ketul gitu tumpul, maka harus diasah dengan batu asah. Maka manusia diasah dengan manusia itu nggak jalan-jalan. Dia nggak bisa diasah dengan buku, cuman baca aja, itu menghafalkan aja, main-main komputer, gitu. Ya kamu harus bergaul bersama dengan masyarakat, ya. Dan karena akhirnya Siliwangi, ya, maka kalau kamu mau maju, ya majukan orang lain, nggak bisa maju sendiri. Kalau mau tegak, ya tegakkan orang lain. Ya, kamu akan ikut tegak. Ya, jadi ini di Jawa dikenal, orang mesti tahu Sangkan Paraning Dumadi. Kalau ya nggak tahu ini, ya mau ya apa aja ya kamu akan gagal itu. Ya, Sangkan Paraning Dumadi itu manusia dari mana dan mau kemana tujuannya, sehingga tahu apa yang harus kita perbuat. So, kalau itu gagal paham, ya susah. Seperti yang sekarang kita ada lihat di YouTube itu tuh, orang berkelahi, pemilunya sudah selesai, sampai sekarang masih diotek-otek lagi menuju pemilu 2029. Lalu masih ditambah lagi pemilu 2034, ya sampai kapan ini? Ya tuh, hidup di masa depan yang nggak jelas itu, ya tuh. Karena itu Fritjof Capra menulis di semua lingkup gerak alam, kita menemukan sistem-sistem kehidupan yang bertengger pada sistem-sistem kehidupan lain. Jaringan-jaringan bergantungan pada jaringan lain. Batas-batas sistem kehidupan bukan merupakan batas pemisah, melainkan hanya batas-batas identitas belaka. Semua sistem-sistem kehidupan berinteraksi satu sama lain dan saling berbagi sumber daya manusia, sumber daya melewati batas-batasnya. Ya, ini apa, nggak jelas itu diajarkan di dalam pendidikan kita. Sehingga akhirnya ketika dia berkuasa, dia menguasai semua, gitu. Ketika yang punya mau memprosesnya sendiri dengan hilirisasi, ribut, dan akhirnya perang tarif, gitu. Gitu. Jadi inilah peradaban kita, sehingga memang ya peradaban ini kalau mau diselamatkan dengan dari kehancuran yang dikerjakan oleh manusia,
yang beringas dengan alat pembunuh massalnya dan manusia yang tamak loba itu. Ya, sana semua harus untuk diri saya. Kalau saya nggak dapat apa-apa ya bubar siji, bubar kabeh lah, kita hancur-hancuran. Nah ini yang berbahaya, ya. Dan Belt and Road Initiative itu sudah mulai kesadaran di Tiongkok misalnya, kesadaran untuk mengembangkan sistem yang disebut Belt and Road Initiative yang diinisiasi oleh Xi Jinping. Dan di India memang sudah ada pandangan Trihita Karana. Ya, dan tugas manusia itu hidup untuk berdiri sendiri, lingkungan dan sang penciptanya kan, Trihita Karana. Dan di Nusantara ini, yang tempat pertemuan peradaban ini, ya memang sudah ada pandangan bahwa menang tanpa ngasorake, luruk tanpa bolok, sugih tanpa bandok. Itu satu ajaran yang ada di Memayu Hayuning Bawono. Sehingga mudah diukur dengan untung rugi, tapi diukur oleh tuno sata hati sana itu. Rugi dalam materi, tapi kalau itu membuat hubungan kita menjadi baik, itu tidak ada apa-apanya. Itu oke, jalan terus. Nah, di dalam daya Tionghoa itu ada cincai. Cincai, cincai lah. Udah, nggak usah dihitung lagi. Yang berimpas saja selesai. Kita mulai yang baru lagi. Ya, oke, kita akhirin dulu pertemuan kita kali ini dan sampai jumpa lagi.